Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya. Pada hari ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama tentang kelas diagram, yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang exception handling atau penanganan kesalahan di Java. Nah, kelas diagram ini sendiri nanti adalah model yang digunakan oleh seorang programmer ketika mengimplementasikan desain gitu ya. Tentunya kalian dalam mengembangkan sistem nantinya itu tidak akan sendirian, ada yang bertugas mendesain perangkat lunaknya, ada yang bertugas untuk mengimplementasikan hasil desainnya, nanti juga ada yang menguji perangkat lunak seperti itu. Nah, sebagai seorang programmer tentunya kalian juga harus menguasai teknik-teknik dalam mendesain sebuah perangkat lunak. Selain itu juga kalian juga harus bisa mengimplementasikan desain tersebut. Oke, karena kita belajarnya di mata kuliah Object Oriented Programming, maka fokus desain yang akan kita bahas itu adalah kelas diagram atau diagram kelas. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya kelas ya, jadi materinya ini ada di Java Programming Movie ya, kalian nanti bisa telusuri, nanti bisa ada materi dari part 1 sampai part 14 yang berkaitan dengan materi kelas diagram itu ada di part 11. Kalian juga bisa mempelajari teori-teori atau konsep-konsep Java dari website ini. Kalau misalkan dari Oracle kurang lengkap bisa dicari di sini. Oke, misalkan kalau kita punya kelas ya, namanya di sini person, ada kelas ya namanya person, lalu punya atribut atau properties yaitu name dan age gitu ya. Di sini name itu tipenya string dan hak aksesnya privat. Lalu di sini ada properti satu lagi yaitu age, ya, tipenya integer dan hak aksesnya privat. Nah, si kelas person ini kalau kita gambarkan dalam kelas diagram itu bentuknya seperti ini ya. Walaupun bentuk dari kelas diagram ini masih kurang tepat ya. Kelas diagram itu dilambangkan dengan tanda kotak seperti ini, lalu dibagi menjadi 3 bagian. Ini masih 2 bagian, harusnya ada satu lagi di bawah sini. Yaitu yang pertama, bagian pertama itu adalah untuk menempatkan nama kelasnya. Jadi nama kelas itu ada di dalam baris yang paling atas. Lalu di baris yang nomor 2 itu digunakan untuk mendefinisikan properties atau atributnya. Jadi kalau tadi di sini ada atribut yang namanya name dan age, maka itu diletakkan di baris kedua. Dan di baris ketiga nanti itu digunakan untuk mendefinisikan metode atau behaviornya. Nah, kenapa ini ada tanda minus di depan nama name? Di sini dikatakan bahwa untuk tanda plus sebelum atribut name itu menandakan dia adalah public ya. Sedangkan untuk tanda minus itu menandakan dia privat. Jadi kalau ada tanda minus di depan nama atribut itu berarti dia menandakan hak aksesnya di sini privat gitu ya. Nah, selain minus sama plus itu juga ada tanda pagar ya atau crash yang menandakan dia itu hak aksesnya adalah protected. Lalu biasanya di dalam kelas itu ada sebuah konstruktor ya. Misalkan di sini nama kelasnya person, lalu ada konstruktor. Nah, konstruktor sendiri itu adalah sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelas yang tidak memiliki return value ataupun void. Nah, konstruktor ini ketika kita mendefinisikan konstruktor, maka ketika digambarkan kelas diagramnya jadinya seperti ini. Jadi konstruktor diletakkan ke baris ketiga karena konstruktor itu merupakan metode. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa baris ketiga itu adalah tempat kita mendefinisikan metodenya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada metodenya? Misalkan di sini ada metode namanya print person ya. Nah, tipenya di sini void
lalu di sini hak aksesnya public. Berarti kan di sini di depan tanda person tadi itu ada plus menandakan bahwa konstruktor ini tipenya adalah public. Ya, ini juga sama, ini public, berarti nanti di depan print person ini tandanya plus. Jadi untuk mendefinisikan sebuah metode itu nanti seperti ini, misalkan print person, di sini tidak ada parameternya gitu ya. Jadi kita bisa di sini plus print person, berarti di sini menandakan dia adalah tipenya public. Nama metodenya print person, tidak ada parameternya, lalu tipe return value-nya adalah void. Jadi kalau di sini tipenya void. Yang selanjutnya kalau misalkan ada return value-nya misalkan string gitu ya. Tipenya di sini public, namanya get name ya sama. Jadi kita bikinnya seperti ini. Jadi di sini untuk yang tipenya dibatasi dengan titik 2 lalu nama tipenya. Tetapi ada juga yang menuliskan tipenya itu di depannya. Jadi misalkan string get name ya, ini nanti sama saja di sini di copy lalu di sini tambahkan string get name tanpa titik 2 string. Untuk void juga sama. Ada yang model yang seperti itu. Yang jelas untuk nama metodenya itu harus ada tipenya ya. Nah, kalian juga di website ini kalian bisa mengerjakan latihan di sini. Kalau ada kelas diagram seperti ini nanti implementasinya seperti apa gitu ya. Ini bisa dipelajari atau bisa digunakan untuk latihan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada kelas yang menggunakan kelas lain atau berhubungan dengan kelas lain? Di sini ada konsep connection between classes. Connection between classes berarti ini adalah hubungan nanti antara satu kelas dengan kelas lain. Misalkan kalau kita punya kelas namanya book dan dia punya dua properties yaitu name dan publisher. Di sini kalau kita gambarkan hasilnya adalah seperti ini. Lalu kalau di sini misalkan ada tambahan atribut, di sini ada author. Nah, sedangkan lihat di sini author ini tipenya adalah person. Tentunya si author ini adalah instan dari kelas person. Artinya ada kelas person di dalam sistem yang akan dibuat nanti. Nah, kelas person itu berbeda dari kelas book atau di luar kelas buku. Ini bagaimana menggambarkannya? Jadinya seperti ini. Jadi walaupun di sini ada atribut namanya person, kita tidak bisa menambahkan di sini misalkan author titik 2 person karena person ini merupakan sebuah kelas atau entitas yang berbeda dari buku. Jadi kalau misalkan kelas buku ini menggunakan kelas person, maka di sini kita gunakan tanda panah seperti ini, lalu di sini ditambahkan nama relasinya yaitu author. Nah, author di sini nanti akan menjadi field ataupun atribut di dalam kelas book. Misalkan kelas person ini memiliki dua properties yaitu name dan age tadi seperti yang di atas tadi. Lalu di sini ada konstruktornya, ada print personnya, ada get name-nya. Ini seperti ini untuk menggambarkannya bahwa kelas buku ini nanti ada author itu apa? Author adalah person atau orang. Lalu bagaimana kalau misalnya ya si penulis bukunya itu dia lebih dari satu atau banyak? Tentunya dalam implementasinya nanti kita akan menggunakan array list ya supaya bisa menyimpan lebih dari satu person. Kalau misalkan dia tipenya array list, maka relasi yang di sini yang digambarkan itu menggunakan simbol bintang. Artinya si buku ini dia ditulis oleh banyak orang. Bintang. Kalau ini tadi hanya ditulis oleh satu orang. Kalau misalkan di dalam buku nanti ada di sini metode ya, metode namanya get author, lalu di sini ada metode add author. Ya, maka dari itu di sini ada ketambahan dua metode, maka kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini
untuk return value-nya di sini menggunakan array list ya, karena di sini public array list, maka di sini return value array list. Untuk add author sendiri di sini menambahkan author, maka di sini parameternya author ini harusnya void ya, harusnya titik 2 di sini void atau di depannya ada void. Ini juga ada latihannya, misalkan di sini ada tiket, misalkan dalam satu tayangan itu bisa banyak tiket gitu ya. Lalu bagaimana kalau relasinya seperti ini ya, tidak ada panahnya gitu ya. Antara buku dan person tidak ada panahnya. Bagaimana nanti dalam kita mengimplementasikan kalau memang dalam desainnya itu tidak ada panahnya. Kalau tidak ada panah seperti ini, berarti di dalam book ini ada atribut yang merupakan instan dari class person, dan di dalam class person itu ada atribut atau properties yang merupakan instan dari kelas book. Jadi di sini di person di sini ada book, lalu di dalam book nanti juga ada person, karena dia bintang maka di sini menggunakan array list person. Lalu bagaimana kalau kita menggambarkan desain untuk inheritance ya, atau pewarisan ya. Konsep pewarisan kemarin ada superclass dan subclass tentunya. Maka untuk menyimpulkan bahwa sebuah kelas itu merupakan superclass dari kelas yang lain, itu menggunakan tanda panah segitiga seperti ini. Ini menandakan bahwa kelas engine itu merupakan subclass dari kelas part. Jadi ada segitiga, lalu ada garis, dan posisi superclassnya ini harus di atas dari kelas subclassnya. Jadi nggak boleh nanti kalau walaupun panahnya segitiga, tetapi kalian manahnya ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Namanya superclass itu harus selalu di atas. Nah ini contoh sebuah kelas diagram ya. Di sini kalau kita lihat ada warehouse, ada product warehouse, ada chain history, ada product house with history. Di sini bahwa warehouse sendiri di sini adalah superclass dari kelas product warehouse. Nah, product warehouse sendiri itu merupakan superclass dari product warehouse with history. Tanda panahnya ini beda. Sedangkan untuk chain history, walaupun ini di atasnya product warehouse history, tetapi ini bukan merupakan superclass dari product warehouse with history, karena tanda panahnya berbeda. Jadi ini relasi ini sama aja relasi yang seperti yang di atas tadi antara buku dengan person, karena tanda panahnya berbeda. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat misalkan kelas abstrak ya. Sebuah kelas abstrak itu dia ditandai dengan menggunakan tag ya, tag abstrak seperti ini. Misalkan kelas box ini adalah kelas abstrak, maka di atasnya harus ada tag abstrak. Nah, sebuah kelas abstrak itu tentunya kan harus punya subclass ya, agar bisa diimplementasikan atau bisa diinstansiasi. Maka kalau kelas abstrak tidak punya subclass, maka ini nggak bisa digunakan. Karena dia punya subclass, maka relasi dengan kelas lain pasti ada yang di bawahnya menjadi subclass dari kelas abstrak ini. Nah, ini relasi biasa, connection tadi ini adalah relasi asosiasi biasa. Ini bukan relasi untuk yang itemnya ini. Nah, untuk interface, kemarin udah belajar tentang interface, bagaimana kita menggambarkan sebuah interface ya. Tentunya tagnya di sini diganti dengan
interface ya. Misalkan book nanti ada interface readable. Nah, untuk interface sendiri kalau dia mengimplementasikan itu menggunakan garis putus-putus dan panahnya ini menggunakan segitiga seperti halnya inheritance tadi. Tetapi di sini untuk peletakannya ini boleh di atas, boleh di samping, boleh di kiri atau di bawah untuk interface ini. Ya. Tidak harus di atas, tapi dia harus menggunakan garis putus-putus untuk mengimplementasikan interface. Nah, untuk yang kelas abstrak tadi ya tambahannya kalau misalkan salah satu dari metode ini adalah merupakan metode abstrak, maka dia harus ditulis dengan menggunakan italik atau cetak miring. Misalkan salah satu dari metode ini adalah metode yang merupakan metode abstrak, maka dia harus ditulis italik atau miring. Nah, ini contoh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya, kelas A, B, C, D, E. Di sini kelas A merupakan superclass dari kelas B superclass dari kelas C. Nah, C sama E ini adalah relasi biasa, asosiasi biasa yang bukan merupakan superclass atau subclass, walaupun E ini di bawahnya C, tetapi ini adalah relasi biasa karena tidak ada panahnya. Berarti untuk di C ini ada realis untuk E dan di E ini ada realis untuk C, karena di sini ada 2 bintang seperti ini. Nah, kelas C ini mengimplementasikan interface IC, kelas B mengimplementasikan interface IB, kelas A mengimplementasikan interface IA. Sedangkan kelas D ini nanti ada sebuah objek atau instan objek yang merupakan instan dari interface IA. Tentunya kalau si IA ini adalah sebuah interface, di sini nanti si D ini dalam implementasinya akan merupakan objek dari kelas A, B, C. Ya, karena si interface ini tidak bisa diinstansiasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Siapa? Web ya? Oke, di sini ini ada sebuah kode program, ada kelas teacher, ada kelas yang namanya kelas ya. Terus ada namanya learning institution. Nah, ini adalah sebuah kode program di Java. Ini bagaimana kita menggambarkan kelas diagram ini ya, untuk kode program ini. Kalau kita lihat dari sini, ini ada kelas teacher, berarti nanti ada kotak yang di atas itu teacher, terus ada
propertiesnya nanti name, ada min name gitu ya, terus ada di sini method to string ya. Lalu di sini ada kelas yang namanya kelas, di sini ada ini berrelasi ya, berrelasi dengan teacher, berarti ini nggak dituliskan di propertiesnya karena ini adalah sebuah kelas, maka ini menunjuk ke arah teacher. Lalu di sini ada course, berarti nanti ada minus course gitu ya, terus ada konstruktor, di sini ada method, nanti kita disuruh gambar ini. Coba kita gambarkan ini untuk menggambarkan apa namanya kelas diagram. Walaupun di sini di Boy bisa menggunakan ini gitu ya. Tapi saya biasanya menggunakan Mermaid Live Editor. Oke, ini saya hapus dulu, saya ganti dengan yang baru. Oke, yang pertama adalah pertama di sini berarti kelas diagram untuk feature ya. Berarti kita bikin sebuah kelas namanya teacher gitu ya, cara bukanya seperti itu. Lalu kita enter. Kita bikin di sini auto sinkron saja, yang akan jadi seperti ini ya untuk teachernya. Oke, jadi seperti ini. Lalu di dalam kelas teacher tadi ada string private name, berarti di sini adalah min, lalu sini name, lalu kita kasih titik 2 sini string. Jadi yang seperti ini, ada name-nya. Lalu di dalam ini tadi ada konstruktor, berarti plus, namanya adalah teacher, punya parameter di sini name, sini string. Ini lalu punya method namanya string ya. Kalau method kita gunakan seperti ini. Kalau di dalam Mermaid ini kita bisa string to string. Nah, ini adalah kelas untuk teacher. Lalu tadi ada kelas lagi, namanya adalah kelas ya, seperti ini. Di dalam kelas-kelas ini ada teacher sama string course. Berarti yang kita tulis adalah course. Ini tipenya adalah string. Seperti ini.
Lalu di dalam kelas ini ya, ada teacher, nanti kita relasikan teachernya, tapi kita bikin konstruktor dan metodenya dulu. Ini plus nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya, berarti ini kelas. Ada parameter di situ teacher, lalu di sini teacher, dan parameter satunya adalah course, di sini string. Hasilnya untuk yang konstruktornya, lalu ada plus lagi di sini, namanya adalah information void-nya kita tulis depan saja. Kalau di sini ini nggak mau ya, kalau misalkan ini ada di bawah, di belakang nggak kelihatan ya. Kalau di dalam Mermaid, nama tipe dari metodenya ini harus di depan. Void information ini adalah kelas untuk kelas, nama kelasnya kelas. Lalu yang selanjutnya yaitu learning institution. Learning institution berarti kita bikin kelas namanya learning institution seperti ini. Di sini di learning institution ini ArrayList ya, ArrayList teacher. Jadi kita nggak perlu di sini ada atribut, tapi di sini ada konstruktor, ada dua metode. Kita langsung buat konstruktornya seperti ini, learning institution, konstruktornya dengan tanpa parameter seperti ini, plus seperti itu. Lalu di sini plus lagi karena dia public void add teacher. Lalu di sini kita masukkan teacher titik 2 3. Lalu di sini kita punya metode lagi namanya string. Di sini turun string. Nah, ini adalah 3 kelas kita buat seperti itu. Tadi untuk properties yang merupakan objek dari kelas lain ini kita tidak gambarkan di dalam field-nya, tetapi kita gunakan nanti relasinya. Kita lihat relasi di sini antara kelas dan teacher, bahwa kelas ini menggunakan kelas teacher, maka kita definisikan di sini ya. Seperti ini, berarti di sini nanti ada kelas, lalu di sini kita kasih panah seperti ini. Panahnya ke bawah, bahwa kelas teacher ini berelasi dengan teacher, lalu di sini nama relasinya adalah teacher. Maka di sini di tanda panah di sini kita kasih tanda petik, ini harus teacher. Ada tulisan teacher di sini. Ini untuk menggambarnya. Lalu antara learning institution dengan teacher ini ArrayList, berarti ini nanti ada tanda bintangnya. Berarti di sini learning institution ke teacher. Learning institution kita gunakan tanda panah lagi di sini. Kita kasih tanda bintang. Lalu di sini teacher. Nah, ini untuk kelas diagram untuk yang kode program ini. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak.
Nah, untuk simbol-simbol yang lainnya tentunya di sini tidak lengkap ya. Untuk yang materi yang di sini ini tentunya tidak lengkap. Ini untuk lebih lengkapnya ada di dokumentasi di Mermaid Editor ini. Di sini ada menu. Nah, ada dokumentasi, ini tentunya tidak ada di sini ya. Untuk yang kelas diagram, ini apa saja simbol-simbolnya. Ini tadi sama ya, untuk yang ini sudah kita praktekkan. Untuk minus plus ini juga udah. Lalu di sini ada simbol untuk yang tadi superclass inheritance ya, panahnya menggunakan seperti ini. Jadi untuk menandakan bahwa si kelas car ini merupakan subclass dari kelas vehicle, maka dia panahnya dibuatnya seperti ini. Lalu di sini ada lagi tambahan tentang bagaimana kita membuat array list ya, atau list tadi yang di dalamnya itu ada misalkan teacher gitu ya. Maka di sini simbolnya adalah pakai tanda cacing seperti ini. Jadi kode program tadi, misalkan tadi di sini untuk returnnya sih misalkan get teacher gitu ya. Kalau get teacher berarti di dalam kelas ini. Dalam kelas ini misalkan kita mau ambil teacher, berarti misalkan ada metode namanya get teacher, berarti sini kita gunakan array list. Array list, kalau kita gunakan seperti ini nggak mau ya. Teacher, oh, bisa ya. Teacher. Nah, untuk yang get teacher ini sebaiknya dengan menggunakan tanda cacing. Ini beda simbol. Malah nggak bisa ya. List. Ini biasanya untuk yang atribut aja ternyata. Sekarang kalau kita tulis seperti ini, bisa digunakan untuk atribut, tapi untuk yang metode malah nggak bisa nih. Metode tetap menggunakan ini saja bisa. Misalkan kalau ada get teachers gitu ya, kita bisa menggunakan array list, tapi ternyata tidak bisa menggunakannya model cacing.
Selanjutnya, nah nih, untuk visibility atau hak akses ya, plus untuk public, min privat, press itu adalah protected, dan untuk paket itu adalah tanda cacing. Untuk metode abstrak itu menggunakan tanda bintang, nanti akan jadi cetak miring gitu kalau ada bintangnya. Sedangkan untuk yang metode statik itu bisa menggunakan tanda dolar di akhirnya kalau dia merupakan metode yang statik. Untuk field juga sama. Kalau misalkan ada field yang statik, kita tambahkan tanda dolar. Nah, di sini ada relationship ya. Tadi hanya relasinya asosiasi saja menggunakan panah gitu ya. Atau link saja. Tetapi ternyata untuk relationship-nya itu ada banyak. Inheritance tadi juga ada, sudah kita bahas inheritance. Terus di sini ada komposisi, ada agregasi, ada dependensi, ada realization. Realization itu yang untuk interface tadi. Terus ada untuk yang link, tapi yang das atau yang putus-putus. Ini link solid, ini link yang putus-putus. Ini simpulnya seperti ini. Nah, sekarang maknanya apa gitu ya kalau misalkan yang agregasi sama asosiasi ini komposisi sama agregasi ini nanti akan saya jelaskan perbedaan antara agregasi dan asosiasi. Sekarang kita coba bikin kelas dulu, lalu kita implementasikan di kode program. Oke, kita gunakan yang kelas book sama person tadi ya. Misalnya kita punya kelas namanya buku tadi, book, misalkan. Di dalam book tadi itu ada title atau judul bukunya, ini tipenya ini string, biar nggak panjang satu saja, tambah nanti ada autornya. Di sini ada untuk booknya, kita gunakan konstruktor dengan satu parameter title, ini string. Lalu di sini ada metode yang namanya string, tipenya namanya adalah toString. Nah, ini berrelasi nanti dengan person tadi, kelas ini person. Kita untuk person ini cuma punya nama, jadi kita gunakan minus name. Ini string. Lalu punya konstruktor plus contohnya ini parameternya adalah name string. Punya metode namanya getName, tipenya string getName. Kita gunakan yang satu dulu ya, satu relasi. Maka di sini book berasosiasi dengan person author. Kita gunakan di sini book seperti ini, panah di sini author, lalu di sini person. Ini tandanya seperti ini.
Lalu bagaimana kita mengimplementasikan jika kita punya diagram yang seperti ini ya. Untuk implementasi kita bisa menggunakan GDoodle. GDoodle Java, atau kita bisa gunakan NetBeans gitu ya. Untuk yang ini saya hapus saja my class-nya. Kita bikin kelas namanya buku. Lalu kita punya title string privat ya. Privat string itu judulnya. Lalu kita punya konstruktor, ini tipenya adalah public. String itu, lalu berarti di sini this title ini sama dengan title-nya, lalu di sini ada toString, di sini public. Sampai aja toString-nya terakhir saja. Lalu di sini ada kelas person, ini boleh di atasnya. Kita bikin kelas person. Lalu di sini ada string privat, string name, kita ikutin saja desainnya. Lalu di sini ada public person. Lalu di sini ada string name, berarti di sini this name. Lalu di sini ada public, di sini string ya, string tipenya string, di sini get name, ini return this name. Ini implementasinya. Untuk yang person lalu ada get name, sudah selesai. Lalu untuk yang toString tadi kita implementasinya adalah seperti ini, public string. Berarti di sini karena dia berrelasi dengan author, berarti sini ada privat person. Di sini ada author. Untuk di dalam booknya tadi kita perlu metode namanya add person ya, kita tambahkan aja dulu. Add author ya di dalam booknya, ini berarti ada metode namanya void plus void add author. Nah ini ya, ini kita boleh gunakan string name seperti itu. Di sini ada add author dalam book, berarti di sini ada metode public void add author. Di sini tipenya adalah string name. Tapi di sini this author ini sama dengan new
person di sini name. Lalu untuk yang toString-nya, toString ini menggunakan nilai string, returnnya adalah kita cetak title-nya. Untuk title-nya ini kita tambahkan is the title, lalu kita tambahkan lagi di sini plus and authornya. Autornya ini plus this author ini get name. Ini adalah untuk kelas toString-nya ya. toString-nya ini ada person, ada book. Lalu untuk implementasinya contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita punya book namanya B sama dengan book, misalkan buku untuk PPO gitu ya. Seperti ini. Lalu di dalam B ini kita bisa tambahkan sebenarnya kalau untuk autornya cuma satu, ini pasnya ini bukan add tapi set ya, set author, tapi nggak apa-apa, kita gunakan add author, kita kasih namanya misalnya Ruby seperti ini. Lalu kita cetak system.out.inline B. Kenapa saya cetak B gitu ya? Kalau sebuah kelas ya, itu memiliki metode yang namanya toString. Kalau objeknya itu dicetak, maka dia akan memanggil metode toString ini. Ini kalau saya running, baris ke-28 ada typo. Ini adalah implementasi dari kelas diagram ini ya. Implementasi dari kelas diagram ini dengan menggunakan konsep asosiasi. Di dokumentasinya itu ada yang namanya komposisi dan agregasi. Komposisi dan agregasi ini adalah bagian dari asosiasi. Secara definisi bagaimana kalian bisa mencari sini misalkan agregasi, komposisi, kelas diagram Java. Kalau pengen tahu penjelasan lebih lanjut lagi, ini ada misalkan seperti ini. Di sini ada penjelasan untuk asosiasi dan relasi antar hubungan antara dua kelas itu namanya asosiasi. Lalu di dalam hubungan antar dua kelas itu ada konsep agregasi dan komposisi. Nah, untuk agregasi ini disimbolkan dengan menggunakan tanda diamond kosong, sedangkan untuk yang komposisi itu menggunakan diamond isi. Untuk agregasi di sini diamondnya kosong, untuk yang asosiasi, untuk yang komposisi itu diamondnya ada isinya. Ini komposisi, ini agregasi. Lalu apa bedanya antara agregasi dan komposisi? Di sini dikatakan bahwa kalau untuk yang agregasi sama komposisi tidak harus ada panahnya, tidak harus ada panahnya, tapi boleh, tapi tidak harus ada panahnya. Di sini
Kalau yang agregasi sebenarnya penjelasannya adalah ketika ada sebuah kelas ini, ada jurusan misalkan dengan mahasiswa, ini berrelasi agregasi, maka ini saling independen. Yang independen maksudnya apa? Jika misalnya objek si jurusan ini dihapus, maka objek si mahasiswa ini masih tetap ada. Ini beda kalau misalkan komposisi. Kalau dia komposisi, ketika ada objek ini dihapus, si jurusan ini dihapus, maka objek mahasiswanya juga ikut terhapus. Nah, kalau dilihat dari implementasi yang di sini tadi, dengan menggunakan kelas diagram yang ini tepatnya asosiasinya adalah komposisi. Kenapa komposisi? Karena ketika objek book ini dihapus, maka objek person ini ikut terhapus. Tandanya dari mana? Di sini tandanya. Ketika kita menambahkan author, itu penambahan si objek person tadi ada di metode add author ini. Sehingga si person ini dibangun di dalam sebuah metode. Dibangun di dalam sebuah metode. Jadi kalau B ini dihapus, saya nggak bisa ngambil autornya. Saya nggak bisa ngambil autor yang ada di dalam buku ini. Untuk yang implementasi seperti ini, walaupun kita bisa gambarkan dengan asosiasi seperti ini, tetapi lebih tepat lagi kalau kita ini gambarkan sebagai komposisi. Kita gambarkan sebagai komposisi. Tadi saya sampaikan bahwa komposisi dan agregasi itu adalah bagian dari asosiasi. Kalian ya benar menggambarkan dengan menggunakan asosiasi seperti ini, tetapi lebih tepat lagi kalau relasi ini digambarkan dengan menggunakan komposisi. Cara menggambarnya bagaimana? Komposisi berarti antara book dan author tadi ini menggunakan tanda bintang. Ini berarti dia komposisi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya simbolnya ini adalah agregasi, implementasinya seperti apa ya? Sama-sama relasi antara book dan person, tapi kalau digambarkan dia dalam bentuk komposisi agregasi, maka ini diagramnya kita ubah dulu, misalkan menjadi agregasi dengan menggunakan huruf O seperti ini menjadi agregasi. Tetapi kalau kita jadikan agregasi tentunya ada perbedaan implementasinya. Di sini untuk yang add author ini kita nggak boleh atau nggak bisa menggunakan parameternya adalah string name, tetapi kita gunakan di sini parameternya adalah person. Terus di sini author atau name boleh. Jadi kalau misalkan seperti ini adalah dari sini sudah kelihatan bahwa si book ini nanti akan menambahkan person untuk menjadi author di dalam bukunya. Lalu dalam implementasinya bagaimana? Kita lihat di sini. Dalam implementasinya berarti di sini di dalam add author ini bukan string name, tetapi di sini adalah person author. Lalu di sini this author sama dengan author. Hal seperti ini berarti agregasi. Dalam implementasinya di sini di atas ini berarti kita harus punya person dulu. Person misalkan namanya P gitu ya, sama dengan new person Rudy. Lalu di sini add-nya, ini bukan add Rudy tapi add P. Kita tambahkan P di sini. Kalau kita ini hasilnya tetap sama ya.
Argumentasinya sama. Tetapi ketika si B ini saya buat 0 gitu ya, maka P ini masih bisa diakses. Sekarang saya coba akses ini P ya. Misalkan P dot get name. P dot get name. P dot get name saya running. Budi. Nah, kalau B-nya ini saya hapus ya, misalkan B at author P atau B-nya sini saya hapus ya. Misalkan B sama dengan 0 gitu. Berarti saya menghapus. Maka di sini si B-nya 0 dan si Rudy-nya ini masih ada. Artinya si objek P ini tidak ikut hilang. Tidak ikut hilang ketika B-nya ini dihapus. Jadi ini yang dinamakan dengan agregasi. Jadi ketika ada objek yang dihapus itu objek yang lainnya tidak terpengaruh. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita menggambarkan untuk yang abstrak tadi ya, kelas abstrak gitu. Kalau misalkan kita punya kelas misalkan namanya shape gitu ya, ini misalkan untuk bangun data. Lalu si kelas shape ini adalah kelas abstrak misalnya. Maka di sini kita tambahkan abstrak. Nah, itu akan menjadi seperti ini, berarti si shape ini adalah kelas abstrak. Kalau misalkan di dalam kelas shape ini harus ada metode abstraknya, misalkan metodenya adalah untuk mencari luas dan mencari grading, kita bisa tambahkan di sini metodenya berarti public plus di sini area untuk luasnya, lalu kita tambahkan di sini bintang. Nah, di sini si area ini akan menjadi huruf menjadi miring ya tandanya di sini di area ini. Lalu di misalkan ada untuk clear-nya yaitu perimeter seperti ini, kalau kita gunakan di sini miring ya kan, menjadi miring. Nah, kalau sudah miring seperti ini, berarti ini dalam implementasinya nanti adalah sebuah abstrak. Metode abstrak gitu. Jadi kalau kita punya kelas namanya shape seperti itu, berarti sini kelas abstrak ya. Abstrak kelas shape seperti itu. Lalu di sini ada area, berarti sini adalah public abstrak. Nah, ini tadi tipenya di sini adalah misalkan double ya. Jadi sini double, sini juga double. Double. Lalu di sini abstrak, di sini tipenya adalah double. Public abstrak double area. Seperti ini. Di sini very. Nah, ini adalah untuk implementasi yang abstrak seperti ini.
Kalau memang si perimeter ini adalah abstrak dan area ini adalah lalu misalkan si kelas abstrak ini punya subkelas namanya misalkan rectangle, lalu kita buat di sini misalkan si rectangle tadi punya lebarnya misalkan integer, lalu punya tinggi, misalkan di sini tingginya juga integer. Jadi si rectangle punya seperti ini. Lalu si rectangle ini adalah subclass dari kelas shape, maka kita tulis di sini boleh shape seperti ini, lalu kita gunakan tanda panah, tanda piping, lalu seperti ini sini rectangle seperti ini. Jadi dia otomatis akan di bawahnya. Jadi kelas rectangle ini akan di bawah kelas shape kalau kita gunakan simbol seperti ini. Yang ini menandakan bahwa si rectangle ini adalah subclass dari kelas shape. Lalu bagaimana kalau kita membuat interface ya? Interface misalkan kita punya kelas interface, berarti misalkan shape interface, gitu ya. Interface seperti ini, lalu kita kurung seperti ini. Lalu di sini dia merupakan interface, berarti di sini kita tambahkan ke interface, kita klik sinkron, ini interface seperti ini. Lalu di dalam interface ini berarti dia harus ada warnanya, misalnya berarti di sini adalah public, berarti di sini plus, void, set color misalkan. Terus sini RGB, RGB. Nah, seperti ini adalah integer, kita klik sinkron, ya hasilnya seperti ini. Interface, ini set interface, lalu si rectangle ini mengimplementasikan si shape interface ini, maka di sini di sini kita deklarasikan namanya shape interface ini rectangle ya. Interface ini rectangle, lalu ini bukan tanda minus tapi tanda titik-titik. Jadi si rectangle ini mengimplementasikan interface. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Oke, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang menangani kesalahan. Konsepnya ini adalah exception handling atau penanganan kesalahan. Objektifnya adalah menjelaskan bagaimana menangani kesalahan di Java, lalu bagaimana menghandle kesalahan itu dengan menggunakan block try catch. Lalu di sini ada beberapa kesalahan yang bisa dilempar di Java. Jadi kalau misalkan kita membuat program ya yang di dalamnya ada suatu kesalahan gitu ya, tiba-tiba itu misalkan muncul kesalahan itu, maka program itu akan berhenti. Ya, sebelum program seharusnya berhenti, dia akan berhenti secara mendadak gitu ya. Dan kesalahan itu bisa kita lihat, kita trace dari output di konsolnya. Kesalahannya berupa apa gitu. Sebagai contoh, misalkan kalau kita membuat kode program seperti ini, di mana di sini si A ini adalah hasil operasi 10 dibagi D, sedangkan di sini D nilainya 0. Ini kalau kita compile benar, tetapi kalau kita running akan terjadi kesalahan, karena sebuah angka itu tidak bisa dibagi dengan 0, akan menjadi kesalahan, di mana kesalahan aritmatika. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghandle kesalahan? Ya, cara sederhananya kita kondisikan, misalkan jika pembaginya 0 ya jangan dibagi angka tadi, tapi kalau dia tidak 0 baru dibagi. Ini cara yang sederhananya seperti ini. Tetapi untuk kondisi seperti ini kan kita nggak tahu ya, kapan, di mana, dan terjadi seperti apa ya. Kita tidak akan bisa tidak akan tahu lah semua kondisi, sehingga itu akan menyebabkan kesalahan. Nah, kalau kita compile gitu ya, itu kan biasanya kita serahkan saja pada compiler ya. Ketika bisa di-compile berarti sudah benar. Belum tentu juga ya. Untuk kesalahan-kesalahan mendasar misalkan seperti ini bisa saja. Ini bisa ketika di-compile ini akan terjadi kesalahan. Misalkan file not found exception ini adalah ketika kita mengcompile tapi filenya tidak ada. Itu akan terjadi kesalahan file not found exception. Atau di sini tentang input output exception, ini bisa juga terjadi kesalahan. Sedangkan ada beberapa yang memang tidak dicek waktu kita mengcompile gitu ya. Tapi terjadi kesalahannya itu waktu kita gunakan programnya. Misalkan ketika kita mengakses sebuah array-nya yang kita akses itu ada di luar dari rank array-nya. Kalau kita punya array, misalkan jumlah array-nya itu ada 4, lalu kita mengakses indeks ke-5, itu maka akan terjadi kesalahan di mana namanya adalah array index out of bound exception. Lalu misalkan kalau kita mengoperasikan string yang belum ada isinya atau berisi masih nol gitu ya, maka nilai nol tadi itu ketika kita operasikan akan terjadi kesalahan yang namanya null pointer exception. Nah, untuk yang arithmetic exception itu terjadi ketika tadi sebagai contoh operasinya adalah operasi pembagian dengan 0. Ini contoh saja.
Lalu bagaimana menangani kesalahan dengan menggunakan block try dan catch gitu ya? Ya kita bisa gunakan block try dan catch. Nah, untuk block try dan catch, jadi try dan catch itu ada pasangan ya. Setiap satu block try itu minimal ada satu atau lebih block catch. Jadi nggak boleh try itu sendiri tanpa ada catch. Catch-nya bisa lebih dari satu. Nah, setiap catch ini akan menangkap satu exception ya. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan banyak kesalahan, maka kita harus menangkap semua. Ini secara umum bentuknya seperti ini, ada try, buka kurung kurawal, lalu sini ada catch atau tangkap. Kalau terjadi kesalahan tipenya apa, maka kita bisa lakukan kesalahan seperti ini. Bisa gunakan seperti ini. Sebenarnya kalau blok try catch ini ada satu blok lagi ya, try catch finally ya. Jadi ada tiga jenis blok, try, catch, dan finally. Tapi yang dibahas untuk yang kali ini ada dua saja yang kita gunakan, try dan catch saja. Nanti saya akan jelaskan sekaligus dalam kode program saja. Oke, langsung di kode program saya gunakan NetBeans aja. Nah, ini saya hapus saja dulu. Ya, ini saya hapus. Ini ada sebuah program untuk input ya dari keyboard A, B. A, B ini dimulai dari keyboard, lalu ada nilai C. Ya. Lalu misalkan saya nilai C ini akan saya ubah. Misalkan seperti ini, C sama dengan A per B gitu ya. Lalu kita cetak C-nya, cout nilai C, misalkan di sini plus C, misalkan seperti ini. Lalu saya running. Nah, ini nilai A-nya di input misalkan 4, nilai B-nya misalkan 2 gitu ya. Maka di sini nilai C sama dengan 2. Ya. Nilai C sama dengan itu ada di baris nomor 28. Lalu saya running lagi. Misalkan A-nya 3, terus C, B-nya 0 gitu ya. Maka di sini terjadi kesalahan. Baris program nomor 28 ini tidak dijalankan karena terjadi kesalahan di baris 27. Ini yang dinamakan dengan program berhenti secara mendadak. Di baris 27 ada kesalahan. Nah, kesalahannya apa di sini? Di sini terjadi exception. Exception apa? Di array, di arithmetic exception. Nah, untuk menangani kesalahan ini, maka kita bisa gunakan block, try, dan catch. Ini kita copy saja, exception-nya apa. Kita copy, lalu kita try di sini. Try, kita gunakan block try. Lalu seperti ini. Nah, try ini akan jadi salah kalau tidak ada block catch-nya. Ini harus kita tangkap dengan salah satu saja. Catch, lalu nama exception-nya apa, paste di sini saja, nama objeknya apa, misalkan X gitu ya, boleh, lalu tutup kurung berawak. Ini sudah benar ya. Apabila terjadi kesalahan di baris di dalam block try, maka dia tidak akan berhenti mendadak. Misalkan di sini saya cetak SO ini akhir program. Terjadi kesalahan, misalkan run, misalkan di sini 4, misalkan di sini 0, maka kesalahan yang terjadi di sini tidak akan menyebabkan program berhenti secara mendadak. Dia akan dilempar ke sini ya. Kalau dilempar ke sini bisa ya, di blok ini kita kasih kode program, misalkan kita kasih sistem out, sistem R ya. Kalau untuk kesalahan kita gunakan error
inline gitu ya, terjadi kesalahan aritmatika. Kalau kita running, kita coba ini misalkan 5, sini kita kasih 0, terjadi kesalahan aritmatika. Kita pengen tahu nih isi variabel X itu apa saja, kita kerja X, kita bisa cetak kesalahannya apa, kadang-kadang X print stack trace ya. Kita simpan, kita running, kita isi 5, kita isi 0. Di sini kesalahannya nih, Java arithmetic exception dividing by 0. Nah, ini kesalahannya. Kesalahan ini kalau kita cetak ya, karena kita cetak. Jadi program tetap jalan sampai sini ya, walaupun kita cetak ada kesalahan seperti ini, karena ini kita cetak kesalahannya apa. Atau kalau kita pengen cetak misalkan ya, message-nya apa, sistem pesan kesalahan ya, kita bisa gunakan di sini plus ex get message. Kita pengen tahu pesan kesalahannya apa. Kalau kita running, misalkan di sini 6, di sini 0, pesan kesalahannya adalah division by 0. Nah, untuk yang menangkap ini hanya untuk satu tipe kesalahan saja ya. Kalau kita di sini ada banyak kesalahan ya, kita nangkap pakai nanti ditangkap dengan cara lain. Sebagai contoh, kalau misalnya ya, saya punya di sini ya string S sama dengan 0 gitu ya. Jadi si S ini sama dengan 0. Kalau saya pengen cetak di sini cout panjang S gitu ya, panjang S kita cetak di sini plus S dot length atau panjangnya berapa kita cetak di situ. Karena S-nya 0 maka ini akan terjadi kesalahan. Misalkan di A sama B-nya benar ya, 4, B-nya 2, nah tetap terjadi kesalahan. Kesalahannya bukan di operasi A per B, tetapi di mengakses 0 tadi di baris ke-31. Apa di sini kesalahannya atau exception-nya adalah null pointer exception. Lalu di sini saya copy, saya tangkap lagi exception-nya. Saya gunakan cat buka kurung exception, misalkan di sini X lagi, lalu saya tulis di sini seperti ini. Jadi kesalahan null pointer misalnya. Saya running, misalkan di sini 6, di sini 2, maka terjadi kesalahan 0, pesan kesalahannya adalah 0. Nah itu setiap ada kesalahan kita bisa tangkap ya, misalkan array index atau bound kita juga akan cari. Nanti karena ketemu kesalahannya apa, kita tinggal catch exception-nya apa, kita taruh di sini, kita kasih dia objeknya apa, lalu kita buka kurung di sini. Karena ini adalah untuk menangkap semuanya. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu ya? Biasanya tidak tahu kalau kita running tadi di konsolnya kan keluar gitu ya, exception-nya apa. Tapi kalau kita nggak mau ribet nunggu-nunggu error ya, kita bisa tangkap dengan jaring yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau ini kan jaring-jaring kecil gitu ya, tapi kalau kita mau jaring lebih luas kita bisa tangkap dengan jaring yang lebih luas. Tetapi itu tidak direkomendasikan, sebaiknya kita menangkap dengan exception yang lebih kecil seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita pengen menggunakan jaring yang luas sehingga tertangkap semuanya ya? Ini exception-nya, ini kita ganti dengan yang exception seperti ini. Nah, karena ini lebih luas daripada yang null pointer exception, maka ini akan terjadi kesalahan. Nggak boleh ini dipakai. Karena si exception itu tadi lebih luas. Ya, ini kita komen saja. Nah, ini kesalahan yang terjadi, ini bisa ditangkap semua.
terjadi kesalahan seperti ini misalnya, lalu kita simpan, kita running, misalkan ini 3, sini 0, nah, terjadi kesalahan, pesannya apa, lalu misalkan di sini kita running lagi, yang atas sudah benar 4, 2 udah benar, ada kesalahan lagi tapi tetap ketangkap, ya, misalkan seperti itu. Nah, tetapi untuk jaring yang lebih besar sebaiknya gitu ya, sebaiknya ini kita taruh di paling akhir saja. Kalau kita mau menangkap yang kecil-kecil terus yang lainnya kita nggak tahu, kita bisa tangkap di paling bawah, nggak boleh yang di atas. Nah, kan di sini misalkan kita print stack trace misalnya. Ini adalah kesalahan-kesalahan di luar yang ini kita mau tangkap di sini boleh. Nah, syaratnya jangkauannya ini harus lebih luas. Cara melihat jangkauannya bagaimana ya? Dibuka di sini di Java Documentation. Java Documentation ini. Pointer exception. Nah, kita lihat di sini. Pointer exception di atasnya apa? Real time exception. Di atasnya real time exception ada exception, berarti kan si exception tadi itu lebih luas daripada yang null pointer exception. Di atasnya lagi ada runtime exception. Jadi cara melihatnya seperti itu. Ini adalah tipe-tipe exception yang bisa kita ambil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa skripsinya Pak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan di-upload catatan kuliahnya. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.